Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus atas rahmat dan anugerah Tuhan pada malam hari ini. Saya ucapkan juga selamat malam ya Bapak Ibu ya. Kalau pada malam hari ini tanggal 14 Desember Sabtu malam, besok hari Minggu, jangan lupa Bapak Ibu berbakti kepada Tuhan. Semua datang kepada Yesus, semua beribadah kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Karena kita sama-sama akan menjalani di bulan yang terakhir. Tinggal berapa hari lagi saudara ya? Tinggal 2-3 minggu lagi sudah selesai. Setelah itu kita mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, tapi satu hal kita tahu, kalau kita bersama dengan Yesus, ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dalam Mazmur 62, 2 dan 3, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Aku tidak akan goyah kalau bersama dengan Yesus. Terbukti nyata, Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan. Saya dijaga, dilindungi sama Tuhan. Tidak pernah sakit, dipelihara sama Tuhan. Sejak Tuhan izinkan saya memberitakan firman Tuhan melalui YouTube. Kalau 1 Januari 2025, berarti atas kemurahan Tuhan saya sudah menjalani pelayanan YouTube 4 tahun. Saya sudah melayani pekerjaan Tuhan sudah 63 tahun saudara. Dari sejak umur 5 tahun saya bisa disuruh papi saya almarhum bisa baca Alkitab. Langsung disuruh khotbah. Terus sampai saat ini melayani pekerjaan Tuhan. Dengan tidak jemu-jemu, dengan setia. Karena saya mau seperti Yesus. Yesus sangat setia. Karena anak sama bapak kan harus sama, tidak boleh berseberangan saudara. Ya, kita akan sama Tuhan Yesus, Bapa kita yang ajaib, Bapa yang sempurna, juru selamat kita, Bapa satu-satunya yang sangat-sangat luar biasa sempurna, maha di atas segala-galanya. Kita benar cinta Yesus. Oleh karena Yesus sangat cinta kita semua. Kita dijadikan berharga di mata Tuhan. Kita mulia, dijadikan biji mata Tuhan. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau turut kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Orang Tionghoa bilang enhao. Jangan menjadi orang bocengli saudara. Jangan menjadi orang puthao. Tapi mari kita menjadi orang yang enhao. Very good son. Kita menjadi anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang baik adalah anak yang taat kepada firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini, kitab Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31 tentang Hagar dan Sarah. Ada perbedaan Hagar dan Sarah. Itu bicara tentang gereja Tuhan. Hagar dan Sarah. Hagar Gunung Sinai, Sarah Yerusalem baru. Orang itu harus hidup di dalam perjanjian baru. Artinya hidup baru di dalam Kristus. Nanti kita mau bahas firman Tuhan, supaya hari kita melangkah bersama Yesus, yaitu kita mau turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau taat, kita mau hidup menurut kehendak Tuhan.
Jangan ikut daging, ikut Yesus. Taat kabar firman Tuhan, kita menjadi anak-anak yang mewarisi kerajaan surga. Kita adalah ahli waris di dalam janji Tuhan. Kita mau setia, kita mau taat kepada semua perintah Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku malam hari ini untuk kami baca firman-Mu Bapa. Sumber kehidupan, sumber kebenaran ada di dalam firman-Mu. Firman-Mu Bapa, ku simpan, ku taruh dalam hatiku, dan ku lakukan dengan setia sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahanku, ampuni Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku Bapa. Roh Kudus mengajar kami Bapa, supaya kami selalu melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Karena saya diciptakan sama Tuhan. Saya bisa main gitar, penyanyi, ini karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan setia, itu karena kasih Tuhan. Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang saya cintai, rekan hamba Tuhan bisa menahan pekerjaan Tuhan sampai detik ini, itu karena cintanya Tuhan Yesus. Sadar itu. Bisa punya jemaat yang besar, ingat itu cintanya Tuhan. Tapi jangan sombong, tapi selalu makin rendah hati, makin ditinggikan sama Tuhan, harusnya makin rendah hati dan makin penuh dengan cinta kasih. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan supaya waktu yang sisa, supaya kamu jangan mempergunakan keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Arti waktu yang sisa, waktu usia saya sudah makin mendekati titik ajal. Kan usia saya sudah 68 tahun depan, 69. Makin mendekati usia 70 tahun. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90, usia manusia 70 sampai 80 tahun. Kalau bisa dipelihara sama Tuhan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka berarti makin hidup ini makin mendekati titik akhir, mari kita mau setia sama Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Itu Bapak Ibu, ya, biar hidup yang sekali ini mencari perkenanan Tuhan, supaya hidup kita layak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Rutin kita baca firman Allah perjanjian baru tiap malam Bapak Ibu ya. Besok pagi perjanjian lama terus, karena kehidupan kita ada dua, ada kehidupan lama, kehidupan baru. Tapi kita sudah menjadi ciptaan yang baru, ya, supaya kita tidak berjalan di dalam kehidupan yang lama. Hagar dan Sarah itu bicara gereja Tuhan, Hagar bicara kehidupan yang lama. Kehidupan kekristenan banyak di daging, saudara. Karena waktu itu Abram, namanya waktu mendapat Hagar masih kehidupan lama, bukan Abraham. Mari kita bahas, ya. Waktu itu mari kita selagi kita sisa hidup ini, kita mau taat kepada firman Tuhan. Amin. Saya mau baca
Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu dengarkan hukum Taurat itu? Bukan ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak. Abraham, ya, bukan Abram. Abraham, karena Abraham sudah mempunyai kehidupan yang baru. Beda dengan Abram, ya. Dan dikatakan Taurat itu berarti masih kehidupan yang lama, saudara, ya. Tapi Tuhan sudah menggenapi hukum Taurat dengan turunnya Yesus Kristus, ya. Bukankah tertulis bahwa Abraham punya dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Nah, dulu kita menjadi hamba dosa. Dulu kita seperti Hagar. Mohon maaf saudara, ya. Kehidupan yang lama, ya, hamba. Tapi saat ini kita menjadi hamba kebenaran, sudah dimerdekakan melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus, ya. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dipernakkan menurut daging. Amin. Dulu kita anak kedagingan. Dari anak perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Tapi saat ini kita menjadi anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Menjadi beda. Harus ada perbedaan, saudara. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dipernahkan menurut daging. Dan anak perempuan yang merdeka dengan janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari gunung Sinai. Dan melanjut dan melahirkan anak perhambahan, itulah Hagar. Nah ini gunung Sinai, Hagar, ya. Jadi dulu kita adalah apa? Kehidupan anak lama, kehidupan perjanjian, kehidupan kita masih kehidupan yang lama, karakter lama, gaya lama, pola hidup yang lama, belum diperbarui oleh Tuhan Yesus. Hagar ya gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup di dalam perhambahan dengan anak-anaknya. Tapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah begitu. Amin. Bicara ibu, kenapa ada bapak? Karena bicara tentang gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan kita ini adalah perempuan, ya. Kita adalah gereja Tuhan, ya. Tetapi kita sudah disempurnakan, kita diperbarui. Maka kita harus menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, ya. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira. Bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit, bersalin. Sebab yang ditinggalkan suami akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Nanti saya mau baca di perjanjian lama, supaya saya terangkan. Saya mau selesaikan baca ini dulu. Tapi seperti dahulu, yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anak perempuan merdeka itu. Usir, kenapa artinya usir? Kedagingan kita harus kita usir, karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kalau ada sifat-sifat daging, sifat marah, tersinggung, hati jahat, kita usir itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mau pelihara keselamatan, jaga keselamatan. Ya, kerjakan keselamatan, Filipi pasal 2:12. Karena kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Kita anak dari Tuhan Yesus, tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia Tuhan. Ayat 31 yang terakhir. Karena itu saudara-saudara, kita bukan anak dari hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan yang merdeka. Amin. Anak perempuan sama. Kita gereja Tuhan yang sudah dimerdekakan. Seperti di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Saya mau baca Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Dan lihat ya saudara, Hagar, peristiwa Hagar, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 16, saudara, saya mau buka ya saudara, supaya Bapak Ibu seperti janji saya, ya. Ini namanya waktu kehidupan Abram masih lama, saudara. Kehidupan gaya lama masih kehidupan gaya daging. Coba suruh baca Kejadian 16, Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram, bukan Abraham, ya. Masih gaya lama, Abram masih kehidupan daging, ya. Tidak beranak, yang punya seorang hamba perempuan Mesir, Hagar namanya, ya. Terus berkatalah Sarai, waktu itu namanya Sarai, maka diubah semuanya. Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Ya, kehidupan yang lama semua, Sarai kehidupan lama, saudara. Menyuruh Abram untuk mendapatkan Hagar, saudara. Ya, coba ayat kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampir hamba itu mungkin seolah-olah dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan pada. Ya, Sarai menyuruh Abram, menyuruh kedagingan, saudara.
mari hidup di dalam daging, ya. Dan Abram, wah namanya masih daging, so daging sama daging ketemu, nurut Abram, senang dia. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yang ketika Abram 10 tahun tinggal di tanah Kanan, lalu memberikan kepada Aram suami untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Nah, lihat ini saudara, masih Abram, kehidupan lama. Ini kiasan buat kita semua. Kalau kehidupan lama kita tinggalkan, dan di dalam Ismail atau di dalam Hagar tidak ada dalam janji Tuhan. Tapi setelah ganti Abram menjadi Abram, mari kita baca Kejadian 17. Ayat 17 demikian firman Tuhan, ya. Ayat yang kelima. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena apa saudara? Kan di ayat 17 lihat ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi maunya Tuhan tidak bercela. Gaya lama tidak boleh lagi Abram menggunakan gaya lama. Gaya lama waktu apa? Ngambil Hagar, nurut. Ya, kalau kehidupan yang baru nggak mau saudara. Ya, Sarai pun masih kalau kehidupan baru nggak mau menyuruh Hagar hambanya jadi istri Abram karena sudah diperbarui. Ya, tapi kalau kehidupan yang lama itulah gaya lama masih kehidupan daging. Ini kiasan buat kita semua. Mari kita menjadi ciptaan yang baru. Baru setelah kehidupan yang baru Abram punya perjanjian. Maka Tuhan memberikan janji. Ayat ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian kekal. Supaya kau menjadi Allahmu dan Allah itu jadi jelas. Di dalam ciptaan yang baru ada perjanjian kekal. Kehidupan yang lama tidak ada janji yang kekal. Ya, oleh itu mari kita semua menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan kita mau hari demi hari, kita mau pelihara kehidupan baru kita sampai kita berjumpa dengan Yesus. Maka tadi firman Tuhan katakan, sisa yang hidup-hidup yang sisa ini, jangan kita murid kedagingan. Jangan seperti Hagar. Jangan seperti Abram yang lama. Dan Abram itu punya sifat taat, saudara. Ya, dari sifat dulu, Abram itu kalau kita baca Kejadian pasal 12, diperintahkan sama Tuhan, tinggalkan dengan gaya kehidupan lama dari negerimu yang lama. Ya, itu Abram tidak pernah bandel, saudara. Dia taat selalu. Kalau kita baca di Kejadian pasal 12, Abram dipanggil Tuhan, berfirman Tuhan kepada Abram ayat 1, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abram tidak pernah bantah. So, sifat Abram memang dari dulu baik. Ya. Maka Tuhan ciptakan kita pada dasarnya baik. Tapi karena pengaruh pergaulan, pengaruh yang lain, jadi kita kehidupan menggunakan daging. Dan ayat keempat, Abram selalu taat. Lalu pergilah Abram, dia taat kepada firman. Termasuk waktu sudah menjadi Abraham. Waktu diminta anaknya Ishak dipersembahkan, Kejadian 22. Gak banyak ngomong, Abram langsung dia taat. Jadi artinya, kesimpulannya, mari kita menjadi anak Tuhan yang taat. Karena yang taat itu yang diselamatkan, saudara. Ya, percaya toh tidak cukup. Kata firman Tuhan di dalam Yohanes 3:36, harus percaya dan taat. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan beroleh hidup yang kekal. Ya, melainkan murka Allah. Jadi percaya tidak taat dapat murka. Tapi percaya dan taat itu mendapatkan hidup yang kekal. Oleh itu mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita menjadikan diri kita yang pertama. Kita adalah hamba yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya, menjadi ciptaan yang baru dan kita mau taat. Ya, taat kepada firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Taat artinya menjadi pelaku firman Tuhan sehingga hidup kita mencari perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Kita mau taat, melakukan semua perintah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Dan melalui firman Tuhan, ada 3 hal penting dalam firman Tuhan malam hari ini. Kita tinggalkan kehidupan yang lama. Hagar-hagar lama, sifat lama kita tinggalkan. Dan kedua, kita ingat bahwa kita adalah hamba Tuhan, sudah dimerdekakan. Jangan kita menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran, sudah dimerdekakan. Dan ketiga, mari kita mau taat. Lakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, seperti contoh hidup kudus, harus hidup kudus. Hidup rendah hati, harus rendah hati. Setia. Ada 5 poin karakter ilahi harus kita miliki. Yang pertama, hiduplah di dalam kasih. Karena Allah itu kasih. Kasih vertikal, kasih horizontal. Kedua, milikilah sifat taat, takut akan Tuhan. Vertikal, horizontal. Ketiga, rendah hati, be humble. Rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan manusia juga sama. Vertikal, horizontal. Yang keempat, sifat setia. Setia vertikal dengan Tuhan, setia juga pada horizontal. Kelima, hiduplah di dalam kekudusan. Allah itu kudus, Allah itu benar. Secara vertikal, horizontal. Kita mau hidup di hadapan kudus, di hadapan Tuhan, kudus di hadapan manusia. Benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan manusia. Sehingga kita sesuai dengan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.